Halo semuanya. Welcome to Ngocol. Gue Samuel Berry Tolam dan Mario. Enggak, Dokter Tombi. Kita kedatangan narasumber Dokter Tombi. Terima kasih Dokter Tombi. Saya Sehun itu yang putih-putih itu. Bakal diamuk masa abis ini. Oh iya, jangan. Oke. Kita hari ini di segmen apa ini? Hari ini kita segmennya ngopi. Ngopi, apa tuh? Ngobrol pintar. Oke, ngobrol pintar kali ini bahas tentang apa ini? Solusi. Tips and trick. Solusi tips and trick tentang kita gimana caranya kita nggak ngantuk di siang hari. Wah, itu menarik banget sih. Iya, tapi siang hari selalu ngantuk sih. Apalagi kalau kita habis makan, ya kan. Apalagi habis dibayarin makan. itu beda konteks sih tapi. Beda konteks. Oke, tapi habis makan pokoknya. Habis makan ya. Jadi ini alasan kita kenapa kita bakal ngasih solusi. Dan after COVID ini kan, after PSBB dikasih pelonggaran, orang-orang udah mulai kerja, betul? Jadi buat kalian yang udah mulai kerja tetap semangat. Dan ini solusi dari kita biar kalian siang-siang gak ngantuk. Iya. Dan bahkan biasanya tuh orang yang udah liburan lama itu siklus tidurnya tuh berantakan sih. Siklus tuh kalau yang di Natal gitu kan. Sirkus bukan ya? Bukan. Gak nyambung gue ya. Gak ada sih sebenarnya. Ya nangis dia, Dokter Tompi nangis. Oke, balik lagi. Oke, jadi sampai mana tadi? Ya, jadi biasanya siklus itu udah berantakan tidurnya. Yang biasanya jam 10 itu tiba-tiba bisa jam 4 pagi tidur malam karena dia nggak ada kerjaan besoknya kan. Betul. Rasa libur kan. Iya, dan jadi kebiasaan kayak gitu kan. Betul. Terus jadi siangnya udah ngantuk kalau udah mulai kerja kantoran kan. Terus kalau menurut lo apa sih solusinya gitu dari lo biar kita siang-siang nggak ngantuk gitu? Kalau buat teman-teman yang suka ngopi ya. Lu demen ngopi lo? Doyan banget, gue doyan banget. Makanya segmen ngopi ini sangat menginspirasi gue gitu. Oh, oke. Ngopi. Siap. Pintar sekali kita. Pintar ya. Gua doang sih lu nggak. Yang nonton juga. Yang nonton pintar banget. Juga enggak maksudnya. Juga pintar lah. Makanya kita berbagi di sini. Nah, jadi buat yang suka ngopi, silakan minum kopi setelah makan. Oke, minum kopi setelah makan. Setelah itu lakukan snap atau power nap atau tidur sejenak, istirahat sejenak 5-15 menit. Oh, tidur tuh. Karena kalau minum kopi biasanya orang bilang, "Wah, kok abis minum kopi tetap ngantuk ya?" Ya iya, lu nggak tidur gitu. Gue kayak gitu loh. Kenapa ya? Abis minum kopi kayaknya tetap ngantuk. Iya, itu kenapa? Karena memang kopi itu bekerja 15 menit kemudian. Kafeinnya tuh bekerja 15 menit. Jadi ada prosesnya gitu ya? Betul, ada proses. Iya. Karena kopi itu bukan jimat dari Mbah Dukun. Tolong lihat jodohku, apa si Lela kan menjadi milikku. Bukan. Cicak jos. Wah, bukan. Itu bukan jimat, bukan kurus gitu. Tapi itu zat alami yang masuk dalam tubuh. Jadi proses 15 menit itu ya setelahnya. Jadi mendingan tidur dulu gitu. Oh, harus tidur dulu. Ya, wajib itu. Iya, 15 menit. Oh, jadi itu menurut penelitian kayak gitu. Silakan dicari sendiri, riset sendiri, Anda buktikan sendiri perkataan saya. Jadi gue baru tahu nih, kita harus tidur setelah minum kopi. Istirahat dulu. Kalau memang mau dapat tenaga ekstra lagi ya. Jadi gimana kalau urusannya security nih? Malam-malam dia habis minum kopi biar ngantuk, masa tidur dulu kan paling. Ya kan biasa security berdua. Itu bergantian biasanya ya. Biasanya, tapi kan biasanya ada yang satu gitu. Yang gimana? Satu ya, berjuang lah. Berjuang terus, semangat. Enggak snap. Enggak bisa snap dong. Senep capek gitu pasti. Pokoknya tetap semangat lah. Oke, thanks. Itu dari lo ya. Dari lo. Iya. Terus kalau dari gue, gimana sih caranya biar siang-siang kita nggak ngantuk? Dan menurut penelitian lagi, ini kita ngomongin masalah data ya. Jadi menurut data, ternyata kalau misalkan kita bangun pagi di pukul 4, jam 4 pagi gitu kan. Oh, masa dipukul sih sakit dong. Masa bangun dipukul gitu. Janganlah. Sakit gitu. Ngocol ya, karena ngocol kan. Gue nyesel ngocol sama dia. 4 lagi yang mukul kan sakit. Maksudnya gitu kan? Maksudnya itu kan yang lu maksud? Serah lu lah. Enggak, maksudnya itu bukan. Bukan. Gimana maksudnya? Jadi kalau kita bangunnya tuh jam 4 pagi. Jam 4 pagi terus dipukul. Enggak dipukul. Atau gue yang pukul lu sekarang. Bangun jam 4 pagi ya. Bangun jam 4 pagi. Jadi keadaan bangun jam 4 pagi membuat otak kita lebih fresh. Dan kayak gak tahu gimana ceritanya, jadi otak ini lebih seger gitu sih. Dan itu mempengaruhi di siang hari biar kita gak ngantuk. Jadi
lebih produktif ya gitu ya. Lebih produktif dan asal kita tidurnya 6 sampai 8 jam karena orang dewasa tuh di sistemnya udah diciptain buat tidur 6 sampai 8 jam sih. Jadi let's say kalau misalkan kita jam 4 minimal kita tidur jam 10 atau di bawah jam 10 kayak gitu sih. Jadi tidurnya lebih dulu 6 sampai sleep early. Ya. Nah, kalau lu kayak gitu pola tidurnya? Gue kadang-kadang tetap tidur jam 11 sih, cuman bangunnya jam setengah 4 gitu, jam 4. Jadi tetap jadi udah alarm badannya gitu terbiasa jam 4 ya? Iya, cuman hari ini aja gue tidur jam setengah 11 tapi bangun jam 6, jam setengah 7, nggak tahu kenapa. Tapi yang ngantuk sih yang tadi. Ya kan lu datang ke sini tadi siang kan? Siang. Terus kita ada record siang dan ini sudah tengah malam ya. Tengah malam. Recordnya gagal terus ya. Gagal terus. Jadi jangan lupa nonton recordingnya si Karen ya. Ada di YouTube ya. Boleh di dislike. Tapi kalau menurut kalian di tengah-tengah bagus ya like lagi. Kalau di endingnya jelek ya udah like dislike lagi. Ganti-ganti gitu. Oke, jadi menurut gue kayak gitu. Karena apa ya? Otak lu diciptain buat lebih fresh, lebih bekerja lebih maksimal ketika bangun jam 4. Dan menurut orang-orang yang bilioner nih, kalau lu bangun jam 4 itu kayak lu bisa lebih sukses lagi ke depannya. Mau itu usaha lu, pekerjaan lu dan segala macamnya. Dan lebih nguntungin kalau bangun jam 4. Karena kan PR lu buat hari ini misalkan gitu ya, di siang hari gitu ya, lu kerjain duluan lebih kelar. Jadi lu bisa pulang lebih cepat, nggak capek. Dan itu sudah lu buktikan sendiri ya, jam 4 bangun itu lebih produktif, lebih produktif. Banyak ide. Ya, dan menjadi orang yang pionir. Ya kan. Kalau misalkan lu punya perusahaan nih, perusahaan misalkan semen gerusuk gitu. Iya. Atau semen roda kecil gitu. Roda 20 gitu. Banyak. Roda 20 kan ada yang itu open trailer. Yang gede kan roda sekian yang sekarang. Iya. Gue mau bangun roda 20 gitu. Itu banyak gitu. Itu berat kayaknya. Iya. Tukang bangunan enggak kuat itu kalau angkat. Nah, kalau punya perusahaan enggak boleh. Sampai mana gue ngomong ini gara-gara punya perusahaan. Oh ya, jadi kalau lo punya perusahaan misalkan roda gerusuk gitu ya. Terus musuh lo tadi roda 20 tuh. Banyak banget ya roda 20. Semen 20 ya. Jadi kalau semen gerusuk. Jadi semen yang roda 20 itu misalkan orang-orang yang kerja di jam 8 atau mulai kantor jam 8 jam 9 let's say kayak gitu ya. Kalau lu bangun jam 4, lu bisa lebih inovasinya lebih baru, terus lebih jadi orang yang pionir, perusahaan lu jadi pionir sesuatu hal gitu kan. Itu kan bikin lu lebih sukses, lebih terkenal. Iya gak sih? Betul. Ya itu sih. Jadi memang kalau saya baca ya, kalau gua riset, lu juga pasti tahu. Iya. Ide-ide itu muncul bangun pagi. Betul. Sebelum tidur. Iya. Di jalan. Betul. Di toilet. Toilet. Ting gitu ya udah. Ya. Biasanya kalau habis bangun kebelet tuh biasanya. Kebelet toilet tuh biasanya ting wah ya. Toilet itu emang ide. Iya. Banyak ide di situ. Bangun pagi itu bagus ya. Lo ke toilet enggak hari ini? Udah. Berapa lama lu kalau ke toilet? Gue biasanya kok dibahas sih gimana? 30 menit sih. Dijawab lagi. Itu ada ide-ide soalnya. Kok gue catat bener. Tapi lu gak bakal tidur lagi kan di toilet? Enggak. Biasanya ada orang-orang yang di kantoran nih ya, yang udah siang udah ngantuk, curang dia. Oh iya ada. Temen gue sendiri pelakunya. Lu yang dengerin nih, jangan lupa komen. Lu ngaku loh. Nanti komen. Gue tahu namanya gue bisa sebutin di sini. Jangan nambah dislike babi. Enggak, maksudnya ada gambar babi loh di chat. Ya. Nanti diedit lah. Kalau bisa diedit sih. Bisa diedit. Kalau malas ya udah langsung aja. Babinya tuh dilangin. Iya. Jadi kita ngocol banget deh ini podcastnya. Oke, jadi menurut lu kalau lu sendiri harus ngopi ya di siang hari dan harus tidur. Gue baru tahu sih dari lu. Iya. Iya, jadi ngaruh banget itu ya ternyata ya. Iya, karena gini, karena tadi kan gue tanya lu siklus tidurnya bagus nggak gitu. Kalau gue sih siklus tidurnya kalau kurang bagus juga nggak terlalu berpengaruh dong berarti. Betul, karena tetap aja badannya capek kan, lemah gitu, jadinya lelah. Metabolisme badan tuh berantakan gitu. Oke. Harusnya dia ketika kita tidur 6 sampai 8 jam metabolisme itu bekerja, itu malah dia tetap aktif gitu. Tetap aktif ya? Tetap aktif maksudnya yang lainnya, maksudnya gini. Oke. Jadi sistem kita itu tuh, badan kita tuh canggih gitu. Ketika kayak robot ya, kayak transformasi. Ketika bagian A itu istirahat, bagian B bekerja. Oke. Ketika bagian B istirahat, bagian A bekerja. Itu kayak gitu. Oh, ganti-gantian gitu ya. Oh, dia gotong royong berarti tubuh lu ya berarti ya. Makanya ada yang bilang kan tenda nih, jangan tubuh lu tenda. Buset dah.
pasukan baris berbaris. Jadi teman-teman makanya siklus tidurnya tuh diperbaiki dengan cara terbiasa seperti itu. Jangan sampai minum obat tidur ya kalau udah kebiasaan. Gue kemarin nemuin video, namanya lupa gue. Jadi kalau yang tahu tolong komen di bawah namanya siapa, gue lupa banget. Jadi lu yang nonton minta kasih tahu gimana sih. 2 tahun lalu ada yang meninggal. Jadi orang ini gara-gara insomnia, fatal insomnia. Jadi bukan gara-gara dia kebiasaan tidur pagi ya, gara-gara dia sakit di saluran kencing gitu, kayak saluran kemih. Terus akhirnya sama bosnya dikasih obat antibiotik dan itu diminum. Dan ketika sakit dia minum, nggak menurut anjuran dokter, diminum aja sampai benar-benar sembuh. Pada akhirnya dia kena fatal insomnia. Dia nggak bisa tidur gitu. Nggak bisa tidur. Jadi kalau misalkan pernah nggak ngerasain yang waktu tidur gini tiba-tiba kaget gitu? Pernah nggak? Iya. Jadi ada itu namanya. Iya, jadi pas tidur itu ada salah satu syaraf kita yang ngaget gitu. Kaget. Iya, gitu kan. Nah, dia kayak gitu terus tiap hari sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun kayak gitu. Terus akhirnya badan dia lemes, terus kulitnya dia ngelupas segala macam, itu akhirnya bikin dia lama-lama meninggal. Ya, karena organ tubuh. Iya, betul banget. Dan itu menyedihkan banget sih, karena setiap hari dia upload video lah, sharing sama teman-teman di YouTube lah, terus dia bahas konspirasi terakhir-terakhir. Luar biasa. Seru itu juga. Nanti kita bahas. Nanti komen ya di bawah siapa namanya, gue lupa banget asli. Tolong ingetin teman-teman yang lain, atau lu bisa mention di gue @beritolam, dan lu Instagramnya Samuel @Tantrio Virgawa. @Tantrio. Nah makanya ada yang suka gue baca itu, ada yang bilang nggak apa-apa, lebih baik kurang tidur daripada kebanyakan tidur. Enggak, dua-duanya salah gitu. Salah, iya. Bener, lu cukup tidur, ya cukup istirahat. Oke, mungkin itu aja. Jadi dari gue tipsnya, minum kopi kalau kalian suka kopi, iya. Dan istirahat setelah minum kopi 15 menit, tidur. That's right. Pasang alarm, snap, power nap. Oke. Kalau gue bangun jam 4 tapi harus 6-8 jam tidurnya. Kayak gitu aja sih. Betul. Seger dan lebih betul banget. Banyak ide yang keluar. Lebih berinovasi. Oke, itu aja. Gue Samuel Beritolam dan gue Chris Tomlin. Siapa lagi? Nggak tahu kan, searching Chris Tomlin. Komen di bawah, tolong bantu gue. Ini siapa ini? Jangan lupa subscribe ya. Betul. Tetap jaga kesehatan kalian. Jangan sampai kurang tidur. Terus tidur bangun yang tepat. Kayak gitu sih. Oke. Kalau punya ide mau disampaikan di dalam ngocol ini, ada ide, saran, kritik, silakan komen. Ya. Oke. Thank you. Have a nice day. Jangan lupa bahagia. Yo. Oke, thank you. Tolong kameramen matikan. Yo.